Dua orang yang bertahan. Bab 615. Puspita. Arila memandang Puspita sambil tertawa ringan. Kita berdua selalu bersama sejak masa SMA hingga kuliah. Lalu bersama di Pasir Bumi hingga sekarang. Selama tahun-tahun yang telah berlalu ini, kau selalu ada untuk menjagaku. Aku harus berterima kasih padamu. Ketika semua orang menjauhinya, hanya Puspita yang selalu ada di sisinya. Saat ini, ketika ia sedang kebingungan dan tak tahu harus bagaimanapun, hanya Puspita yang menemaninya. Puspita adalah sahabat karibnya. Dia teman terbaiknya. Kapanpun ia selalu membantunya, menjaganya. Namun, ia tak boleh menganggap bantuan dan dukungan Puspita sebagai sesuatu yang sudah seharusnya ada. Puspita sudah berkeluarga, ditambah lagi masa melahirkannya hampir tiba. Dia juga punya kesibukan sendiri. Tidak sebaiknya ia terus-menerus menyibukkan Puspita dengan urusan sendiri. Di bagian ini pertimbangan Arila sangat jelas. Padahal Arila tengah tertawa, namun yang dilihat Puspita justru adalah tangisan. Dan itu membuatnya tersakiti juga. Dasar bodoh, untuk apa kau mengatakan semua ini padaku? Apa kau berniat memutuskan hubungan denganku? Kata Puspita. Puspita, aku bukannya ingin memutuskan hubungan denganmu. Hanya saja, masalah kali ini ingin kuselesaikan sendiri. Sahut Arila lembut. Puspita pernah terkena luka bakar karena dirinya. Bahkan bekasnya belum hilang sampai saat ini. Saat ini Puspita sudah hampir melahirkan. Mereka sekeluarga akan menikmati hari-hari yang tenang dan hangat. Dia tidak boleh lagi menariknya masuk dalam bahaya apapun. Albi itu seluruh bagiannya beraura cahaya. Dia pasti bukan tipe orang yang mudah dibujuk. Mengetahui orang tersebut tidak mudah terbujuk, Arila juga tidak lagi berusaha melakukannya. Namun, begitu ditatap olehnya, ia berpikir seharusnya ia tidak mudah terlepas darinya. Ia hanya berharap melawan Albi cukup gesit dan berani melawan, karena mereka tak tahu kapan Albi akan melakukan sesuatu. Puspita berkata dengan ragu. Tapi Arila, Puspita, aku dan Carson sudah bercerai. Arila menghela napas dalam-dalam, lalu berkata dengan tenang. Bukan karena ia tidak cukup baik, juga bukan karena ia berlaku buruk padaku. Justru karena ia terlalu baik dan terlalu sempurna untukku. Dan aku tak mampu menjaganya. Kau tahu, ketika aku masih bersamanya, ada kalanya aku merasa takut. Aku takut suatu hari ia bisa meninggalkanku. Sama seperti yang terjadi dengan ibuku. Sampai saat terakhir pun, aku tak bisa melihatnya lagi. Aril, tidak seperti itu. Puspita sangat mengerti Arila. Mengerti apa yang ia khawatirkan. Arila tersenyum pahit dan berkata, Puspita, ibuku juga seperti itu. Ayahku pun demikian. Tidak hanya kedua orang yang kukasihi, bahkan kau pun jadi terluka karena aku. Puspita, aku takut. Aku sungguh-sungguh takut. Takut kalau suatu hari aku akan mendengar kabar yang tak enak. Puspita berkata, Arila, tahu tidak, Carson itu sangat peduli denganmu. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia mengejarmu hingga pindah tinggal di sebelah rumahmu?
Ya, aku tahu, kata Arila tersenyum. Lalu menyahut. Puspita, pulanglah lebih dulu. Jangan suka membuat Gustin khawatir. Tentu saja Carson sangat baik terhadapnya. Tapi justru karena hal itulah ia memutuskan menjauhi Carson sejauh mungkin. Ril, kau... Puspita, pulanglah. Sikap Arila yang sangat yakin, maka Puspita hanya bisa pergi. Setiap kali ia melangkah, Puspita akan menoleh kembali. Dia takut, begitu ia meninggalkan tempat itu, Arila akan jatuh ke lantai karena lemah. Arila hanya terus memandangnya sambil tersenyum, memberikannya sorot mata yang menenangkan. Seakan-akan berkata, "Jangan khawatir, aku tidak apa-apa." Seharusnya ia mempercayai Arila. Meskipun dari luar ia terlihat lemah, tapi hatinya begitu kuat. Ia tidak akan mudah dijatuhkan. Arila yang dulu sangat lemah, tapi saat ini ia telah jauh lebih dewasa. Seharusnya ia tahu apa yang harus dilakukannya. Setelah berpikir demikian, Puspita menjadi tenang. Setelah menghela napas, ia pun berlalu. Arila yang terus menatap Puspita hingga ia berlalu pun mengalihkan matanya. Sorot mata yang tadinya mengandung senyuman seketika berubah muram dan datar, seperti kehilangan cahayanya. Arila mengangkat tangannya dan menekan bel lagi. Ditekan-tekannya bel itu beberapa kali, namun penghuni rumah itu tak juga merespon. Setelah sekian lama, Arila mengambil ponselnya dan mengirimkan pesan singkat kepada Carson. Carson, aku hanya akan bicara 2 kalimat padamu. 2 kalimat saja. Setelah ini aku tidak akan lagi mengganggu hidupmu. Mohon kau keluar sebentar. Selesai mengetiknya, Arila sekali lagi membacanya. Setelah ia merasa nada perkataannya telah diatur dengan baik, ia berharap kali ini Carson akan keluar dan menemuinya. Tapi sekali lagi, pesan yang dikirimkan tidak mendapat balasannya. Bel pintu ditekan, tidak ada respon. Ditelepon tidak diangkat. Arila mengirim pesan pun tak dibalas. Semua cara yang dapat dipikirkan Arila sudah dilakukannya. Dan kalau Carson tetap tidak merespon, maka yang dapat ia lakukan hanyalah berdiri di sini dan menunggunya. Dia harus menunggu Carson menemuinya. Di saat bersamaan, di dalam rumah tersebut terjadi hal yang berbeda. Suhu dalam ruangan sangat hangat. Di dalam hampir tidak terasa bahwa saat itu sedang musim dingin. "Ayah," Orila menarik ujung baju Carson dengan hati-hati, lalu memanggilnya dengan pelan. Namun Carson yang tengah tenggelam dalam pikirannya itu tidak menyahut, membuat mulut kecilnya itu mulai menangis. "Ayah, Orila ingin ayah dan ibu bersama." Ketika ayahnya tidak mendengarkannya, Orila mengatakannya untuk kedua kalinya. Dia harus mengatakannya sampai ayahnya mendengarkannya. Dia tidak ingin ayah dan ibunya bertengkar. Dia tidak ingin ayah dan ibunya berpisah. Dia ingin ayah dan ibunya bersama selamanya. Ingin bersama mereka bersama-sama, membesarkannya dan selamanya tidak akan terpisah. Dengan begitu barulah ia menjadi anak yang paling berbahagia. Carson mengalihkan pandangannya, lalu menepuk punggung Rila kecil, dan berkata dengan lembut, "Malam ini, Rila bersama dengan ayah ya.
Tunggu sampai pergelangan tanganmu tidak bengkak lagi, baru kita akan kembali menemui ibu. Selesai mengatakannya, perkataan yang baru saja dikatakannya pada Orila itu semuanya penuh dengan kemarahan. Setelah dia mendinginkan pikirannya beberapa saat, dia tidak akan benar-benar mengambil paksa Rila kecil seperti ini. Rila tidak ingin ibu sedih. Rila ingin mencari ibu. Rengek si kecil. Mimiknya yang begitu memelas dan kasihan seakan-akan berkata bahwa jika ayahnya tidak melarangnya mencari ibunya, dia pasti akan menangis. Rila, dengan penuh kasih Carson mengusap kepala Orila. Rila pasti sangat mengkhawatirkan ibu ya? Iya ayah. Rila kecil mengangguk sekuat tenaga. Carson bertanya lagi. Rila pasti ingin ayah dan ibu bersama selamanya, iya? Iya ayah. Sekali lagi, Rila kecil mengangguk sekuat-kuatnya. Kalau begitu, Rila janji sama ayah. Tinggal bersama ayah 2 hari. Jangan mengkhawatirkan hal lain dulu. Biarkan ayah yang menyelesaikannya, oke? Carson yang berbicara dengan anak perempuannya begitu lembut dan sangat sabar. Ayah, ibu ada di luar. Di luar itu salju sedang turun deras. Sejak tadi, Rila kecil telah melihat ibunya berdiri di luar melalui interpon. Dan hatinya begitu sedih. Orila pergilah bermain. Ayah tahu apa yang harus dilakukan. Bukan hanya Orila yang mengkhawatirkan ibunya. Ia pun mengkhawatirkan istrinya. Tapi Arila bersikeras menjaga jarak dengannya untuk membuatnya tidak lagi mengkhawatirkannya.